Hello everyone, we are from Group 4. Let me introduce myself. My name is David Sanjaya and my friends. My name is Anita Hanela Olivia. Yeah, we will today explain to how about accident in the guest our hotel. So, please keep watching. Definisi pertama adalah bantuan awal diberikan kepada seseorang yang mengalami accident guna mencegah kondisi lebih buruk sebelum bantuan medis datang. Yang kedua, kenapa pertolongan pertama itu ada di hotel? Itu sangat penting ya. Untuk yang pertama itu untuk memprioritaskan atau mengutamakan keselamatan tamu. Kedua, menjaga kecintaan hotel. Yang ketiga itu agar tamu merasa aman, nyaman, dan tentram. Untuk manfaat dari pertolongan pertama itu yaitu membantu menyelamatkan nyawa. Karena kenapa? Di sini sangat penting ketika ada accident ataupun kejadian baik di tempat kerja ataupun dimanapun itu, kita harus mempunyai rasa untuk membantu, saling membantu. Itu guna untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua itu untuk mencegah menjadi hal yang lebih buruk lagi. Kenapa? Kalau kita membiarkan accident itu ketika seseorang mengalami accident, kita harus cepat-cepat untuk mencegah biar tidak lebih parah. Yang ketiga itu mengurangi rasa sakit ataupun menderita yang dialami oleh seseorang. Ketika ada accident terus kita diam aja, pasti kasihan lah, orang itu kan akan merasa menderita ataupun menambah rasa sakitnya. Lebih baik kita obatin ataupun kita memberikan pertolongan pertama. Yang keempat itu meminimalisir komplikasi agar luka tidak merambat ataupun tidak menyebar kemana-mana. Contohnya ketika kita ada jatuh ataupun terluka, kalau nggak segera obati pasti akan terjadi infeksi. Yang selanjutnya itu memberikan rasa aman dan dukungan psikologis. Karena kalau terjadi insiden ataupun kecelakaan, pasti kan mental pun akan down ataupun dia akan merasa sakit ataupun dia juga akan merasa takut kalau terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Makanya kita sebagai seseorang memberikan pertolongan pertama, kita harus memberi motivasi kepada penderita agar tidak panik. Yang keenam itu memberikan waktu tambahan sebelum medis tiba. Ini guna untuk seseorang yang terjadi ya jadi accident. Karena kenapa? Kalau medis belum tiba tapi kita biarkan saja tamu tersebut yang celaka, maka itu akan merambat. Lebih baik kita membantu, menolong ataupun memberikan rasa aman. Yang ketujuh itu menghargai nilai kemanusiaan. Menghargai nilai kemanusiaan ini bermaksud dengan kita sebagai manusia harus mempunyai rasa untuk saling membantu ataupun rasa saling menolong. Itu gunanya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai staf hotel melakukan pertolongan pertama apabila tamu kita mengalami kecelakaan. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Mengapa? Karena sikap kita juga sangat mempengaruhi kondisi pasien tersebut. Jangan panik, karena apabila kita panik, maka tamu tersebut juga akan panik. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga diri kita agar selalu tenang dan tidak panik. Yang kedua, dekati tamu dengan rasa empati. Mengapa? Karena dukungan psikologis dapat membantu tamu tersebut menjadi lebih tenang dan merasa lebih aman. Karena ketika seorang mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan di hotel, si tamu tersebut akan merasa seperti down dan merasa seperti terancam. Oleh karena itu, dukungan kita sangat penting bagi si tamu tersebut. Yang ketiga, periksa keadaan sekitar tamu. Mengapa? Karena selain kita memperhatikan tamu tersebut itu, kita juga harus memeriksa keadaan sekitar tamu agar tidak membahayakan orang lain. Takutnya ada seperti kayak pecahan beling yang ada sekitar tamu yang dapat membahayakan tamu yang lain. Yang keempat, kita harus menghubungi tim medis agar tindakan tersebut apabila terlalu parah dapat ditinjak lanjuti lebih lanjut dan tepat. Yang kelima, tinjau keadaan tamu dan memeriksa keadaan tamu baik jantungnya maupun pernafasannya. Mengapa? Apabila tamu tersebut mengalami tersedak ataupun susah bernafas, penting kita sebagai staf mengetahui bagaimana basic untuk melakukan CPR. Karena pertolongan CPR dapat membantu pertolongan pertama apabila tamu tersebut susah bernafas. Yang keenam, tawarkan pertolongan pertama terhadap tamu. Apabila luka tersebut
tidak terlalu parah, penting kita sebagai staf atau karyawan hotel tersebut melakukan tawaran pertolongan pertama agar kita sebagai staf melakukan rasa kepedulian kita terhadap tamu tersebut. Terkadang ada tamu juga yang tidak ingin diberikan pertolongan pertama dan menganggap hal itu hal kecil saja. Yang keenam adalah mencatat dan mendokumentasi, seperti mencatat waktu, tindakan yang telah dilakukan, ataupun kronologi seperti apa, agar memudahkan tim medis untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah koordinasi dengan tim hotel, agar para staf hotel yang lainnya mengatur untuk membantu tindakan medis yang akan dilanjutkan selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan ketika tamu di hotel mengalami insiden atau kecelakaan, seperti perban, plester, antiseptik, ataupun seperti kain kasa, terus membersih luka, kapas, betadine, dan lain-lain. Kenapa Pak? Nggak tahu, tiba-tiba saya jatuh dari darah. Bentar ya Pak, saya dulu baiknya. Oh iya Pak, berdarah. Bentar ya Pak, saya ambilkan ketiga Pak dulu. Apakah Bapak bisa duduk sebentar? Oh ya. Mau dibantu Pak? Sebentar ya Pak, saya ambilkan ketiga kali dulu. Iya. Bapak baru sebentar nih Pak, biar ya. Bentar ya Pak ya. Sebentar ya Pak. Aduh. Bangga sekali ini. Tahan bentar ya Pak. Aduh, sakit. Tahan bentar ya Pak. Apakah Bapak udah sampaikan Pak, atau saya mau panggilkan tim medis lagi? Nggak usah bisa. Saya butuh truk ataupun kursi roda buat saya ke kantor. Baik Pak, saya akan bantu Bapak ya. Tunggu sebentar ya Pak, saya bereskan dulu. Mari Pak, saya bantu. Iya, boleh.